Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiatul Adawiyah dengan NIM S1S1240117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Penerapan Algoritma YOLO F3 untuk Deteksi Objek pada Gambar Menggunakan OpenCV. Latar belakangnya yaitu kemampuan komputer dalam mengenali objek-objek di dalam gambar kini semakin berkembang. Seiring dengan kemajuan teknologi di bidang kecerdasan buatan dan pengolahan digital, deteksi objek menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan, mulai dari sistem keamanan, pengawasan, lalu lintas, hingga teknologi otomatis di dalam industri. Salah satu algoritma yang sering digunakan dalam mendeteksi objek itu ada YOLO atau You Only Look. Di sini saya menggunakan YOLO F3 sebagai versi pengembangannya. Dikenal karena kemampuannya dalam mendeteksi objek sekaligus dalam waktu yang relatif cepat dan akurat. Hal ini menjadikan YOLO F3 cocok digunakan dalam berbagai aplikasi real time. OpenCV sendiri adalah pustaka open source yang mendukung banyak fungsi dalam pengolahan gambar dan video. Dengan bantuan OpenCV, proses pengimplementasian algoritma deteksi YOLO F3 menjadi lebih mudah dan efisien. Laporan ini membahas tentang bagaimana penerapan algoritma F3 untuk mendeteksi objek pada gambar menggunakan bantuan pustaka OpenCV. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa efektif metode ini digunakan dalam mengenali objek dalam berbagai bentuk dan ukuran dalam gambar. Tujuannya yaitu untuk menerapkan algoritma YOLO F3 dalam mendeteksi objek pada citra digital serta menggunakan OpenCV sebagai alat bantu membaca gambar, menjalankan model deteksi, serta menampilkan hasil deteksi. Alat dan teknologi sendiri, di sini saya menggunakan Python versi 3.11 yang digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk membuat dan menjalankan program deteksi. Yang kedua itu ada OpenCV atau Open Source Computer Vision Library, merupakan pustaka open source yang digunakan untuk memproses citra digital dan melakukan deteksi objek. Model CVF2 dari Open Source dimanfaatkan untuk menjalankan model YOLO F3. Yang ketiga itu ada YOLO F3 sendiri, merupakan algoritma deep learning yang digunakan untuk mendeteksi objek yang digunakan dalam berbentuk file. Di sini saya menggunakan 3 file utama yaitu YOLO F3Wax, YOLO F3CFG, dan CocoNames. Di sini YOLO W3Wax berisi bobot pelatihan model. Jadi di sini saya hanya mengambil bobot atau file yang sudah dilatih dari YOLO itu sendiri. Yang kedua tuh YOLO CFG tadi itu berisi konfigurasi arsitektur model. Yang ketiga itu ada CocoNames yang berisi nama dan model objek kelas dari dataset Coco. Di sini saya mengambil dataset yang sudah jadi. Yang keempat itu adalah command atau terminal yang digunakan untuk menjalankan script Python untuk melihat output dari program. Prinsip kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi algoritma YOLO F3 atau You Only Look Once versi 3 dan bantuan pustaka OpenCV untuk melakukan deteksi objek pada citra digital. Tahapan dalam metode ini meliputi yang pertama ada persiapan database dan model. Langkah pertama adalah menyiapkan model deteksi objek YOLO F3 yang terdiri dari 3 file utama yang seperti saya jelaskan tadi. YOLO F3CFG untuk konfigurasinya, YOLO F3Wax untuk bobot pelatihan atau bobot yang sudah terlatih, dan ada CocoNames itu bersih file yang bersilabel dari kelas-kelas objek dataset. Yang kedua itu ada processing citra. Gambar dibaca menggunakan OpenCV atau CVIMRAT dan kemudian diubah ukurannya agar sesuai dengan resolusi input YOLO F3 yaitu 416 x 416 piksel. Setelah itu gambar dikonversi menjadi bobot dengan fungsi CF dan blot flame yang dinormalisasikan piksel dan menyiapkannya untuk diproses oleh jaringan saraf. Yang ketiga itu ada implementasi dengan menggunakan YOLO F3. Blot dari hasil processing kemudian diberikan ke model YOLO menggunakan net cell input atau blob dan diproses menggunakan forward pulse melalui jaringan dengan network atau output layers. Hasil ini dapat berupa proses prediksi lokasi dan kelas objek pada gambar. Yang keempat itu ada processing node dan node maximum suspension atau NMS.
Untuk menghilangkan prediksi yang tumpang tindih atau tidak akurat, dilakukan proses non-maximum suppression dengan CV2 dan NMS box. Ini bertujuan untuk menyaring hasil kotak yang terbaik untuk setiap objek yang terdeteksi. Objek yang terdeteksi ditampilkan kembali pada gambar menggunakan kotak pembatas atau bolding box dan label teks. Kotak ini akan digambar dengan CF2 rectangle, sedangkan label nama pada objek digambarkan menggunakan CV input. Untuk codingannya sendiri seperti ini. Untuk codingannya sendiri seperti yang saya lihatkan di gambar, saya menggunakan library OpenCV yaitu CV2 dan NumPy-as. Untuk selanjutnya ada Lord Viola Tune. Di sini saya menggunakan Rednan yaitu YOLO F3 WEG dan YOLO F3 CFG yang seperti saya bilang tadi, dan dibuka dengan di sini dibuka dengan Open Coconames. Di sini ada colors untuk color random yaitu dari 0 sampai 255. Yang ketiga itu ada deteksi objek. Deteksi objek, gambar dimuat dan diskalakan menjadi 40% dari ukuran asli. Image shape ini di sini untuk mendapatkan tinggi, lebar, dan jumlah channel pada gambar. Yang ketiga itu ada mengubah gambar jadi objek bold. Mengubah gambar dari objek bold. Bold sendiri adalah gambar yang sudah diproses dan diperbesar dan dinormalisasikan serta diubah formatnya agar bisa digunakan sebagai input ke dalam deep learning. Bold sendiri merupakan bagian dari CVF2. Di sini bold sama dengan CVF2. Bold sama dengan format standar agar bisa diproses oleh CNN. Format standar di sini saya gunakan 416 dan 416 dan dinormalisasikan. Yang di sini ada swap RB di sini untuk mengubah BRG menjadi RBG, urutan warna sesuai dengan pelatihan model YOLO. Yang kelima itu ada menjalankan model di sini. Di sini cell input bold mengatur input ke jaringan, Word memproses input dan merealisasikan prediksi semua objek di gambar. Di sini ada perulangan yang dimana if conditioner lebih dari 5 maka YOLO akan memprediksi hanya sebagian dari 50% dari condition yang disimpan. Di sini ada lokasi X, Y, dan dihitung dari hasil prediksi relatif ke ukuran gambar. Yang ketujuh itu ada non-maksimum atau NMS. Di sini untuk menghindari duplikat kotak atau bolt bonding dengan memilih konfigurasi yang paling tinggi. Misalnya ada 2 kotak dideteksi oleh patron di lokasi yang hampir sama, hanya akan dipilih 1. Ini codingannya. Yang di non-maximum suppression ini ada juga CF2 rectangle ini untuk membuat pole bonding dan C2 put text ini untuk membuat label pada box bonding itu sendiri. Dan terakhir ada tampilkan gambar. Gambar yang ditampilkan dengan deteksi objek jendela akan menutup setelah pengguna menekan tombol apa saja. Di sini saya kembali lagi ke laporan saya. Untuk hasil atau outputnya sendiri seperti yang dilihatkan pada laporan saya, di sini ada mobil yang sedang berjalan sebelum dideteksi dan saya sudah dideteksi. Setelah dideteksi akan muncul ada 2 bounding box yang dilabeli oleh person dan car. Car di sini tuh mobil dan person itu orang. Di sini YOLO F3 itu dapat mendeteksi person yang ada di dalam mobil seperti
yang dilihat gambar itu personnya ada di dalam mobil dan dapat dideteksi. Maka di sini saya simpulkan bahwa YOLO F3 tersendiri dapat mendeteksi secara secara akurat walaupun orang tersebut ada di dalam mobil. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma YOLO F3 mampu mengenali lebih dari satu objek dalam satu citra dengan akurasi yang cukup baik dan dalam waktu yang nyata atau real time. Deteksi ini dilakukan berdasarkan bounding box dan label kualifikasi yang dihasilkan oleh model. Dengan menggunakan OpenCV, proses visualisasi hasil deteksi dapat ditampilkan langsung dalam bentuk jendela grafik seperti gambar 2. Deteksi pada gambar YOLO menegaskan keunggulan YOLO dalam mendeteksi berbagai objek secara simultan. Yang kedua itu adalah memberikan hasil secara efisien dan cepat. Yang ketiga itu mampu bekerja dalam gambar objek bergerak atau latar dinamis. Kekurangan YOLO sendiri itu walaupun bisa mengidentifikasi objek pada gambar, YOLO harus berupaya keras untuk mengalokasikan beberapa objek secara nyata, terutama objek kecil. Di sini YOLO sendiri kurang mampu mendeteksi objek yang berukuran kecil. Kesimpulannya itu YOLO mampu mendeteksi dan mengklarifikasi objek secara tepat dan akurat dalam satu gambar dengan tahapan processing, inferensi, dan processing termasuk non-maximum sequence. Model ini dapat mengenali beberapa objek sekaligus di dalam mobil dan orang. Visualisasi ini menggunakan bounding box dan label untuk memudahkan implementasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.